Halo, perkenalkan nama saya Husna Rosalyani dari mahasiswa Universitas Brawijaya, Prodi Perpajakan Angkatan 2018. Saya merupakan salah satu relawan magang di Ruang Belajar Akil dengan penempatan posisi sebagai program dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di bagian Learning Module Development Team. Ruang Belajar Akil merupakan salah satu wadah belajar bagi masyarakat, khususnya pemuda yang ingin melakukan pembelajaran dan meningkatkan kapasitas diri dengan pembelajaran secara konstruktif dan bermakna. Kegiatan magang di Ruang Belajar Akil terdiri dari 3 struktur pembelajaran, antara lain yaitu: pertama, adanya pembelajaran utama yang mempunyai nilai atau kapasitas sebanyak 60%. Pembelajaran utama ini yaitu pembelajaran paling utama atau pokok sesuai dengan posisi masing-masing peserta magang. Kalau saya, pembelajaran utama ini yaitu pembuatan modul literasi keuangan khususnya untuk keluarga. Yang kedua, pembelajaran pelengkap yang mempunyai kapasitas 30%. Pembelajaran pelengkap yaitu pembelajaran tambahan berupa kesempatan kita untuk mencoba hal-hal baru atau lain seperti menjadi moderator, dokumentasi, notulensi, dan juga host. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran mandiri yang mempunyai kapasitas 10%. Pembelajaran mandiri yaitu pembelajaran yang difokuskan untuk menyelesaikan urusan kampus seperti pembuatan laporan magang. Ada banyak sekali manfaat yang saya rasakan ketika saya magang di Ruang Belajar Akil. Salah satunya saya dapat mengetahui kemampuan diri saya sendiri. Setelah ini saya akan memberitahu bagaimana struktur pembelajaran di Ruang Belajar Akil ini dapat membuat saya mengetahui kemampuan diri saya sendiri. Pertama ini merupakan pembelajaran utama, di mana saya dan bersama 2 teman saya mempunyai tugas yaitu menyusun modul literasi keuangan tepatnya untuk keluarga. Penyusunan modul ini dimulai dengan mencari referensi-referensi baik untuk bentuk modul maupun isi modulnya. Selanjutnya terdapat diskusi mengenai pembahasan modul bersama penyelia atau supervisor kami. Dalam diskusi kali ini, setiap orang berhak menyampaikan pendapat, pandangan, masukan, dan semacamnya guna menambah insight untuk modul yang akan dikerjakan nantinya. Setelah diskusi panjang lebar mengenai modul baik untuk struktur, isi, manfaat, dan tujuannya, keesokan harinya saya dan teman saya membuat timeline dan kerangka modul literasi keuangan. Proses pembuatan modul ini dilakukan secara bersama-sama. Kami mengerjakan menggunakan Google Docs agar masing-masing kami dapat mengisi modul secara bersama-sama. Mengerjakan modul ini termasuk pengalaman pertama yang saya dapatkan. Saya jadi mengerti bagaimana secara garis besar modul dan jadi lebih sering membaca-baca referensi seperti jurnal, buku, dan artikel ataupun semacamnya. Selanjutnya, kami membuat outline modul literasi keuangan untuk dipresentasikan di depan Dewan Pengelola dan pihak praktisi untuk memberikan informasi terkait modul kami dan memberikan pula masukan dan saran terkait modul kami. Pembelajaran pelengkap yang saya dapatkan pertama yaitu dokumentasi. Saya menjadi dokumentasi di acara Lokakarya. Tugas dokumentasi ini yaitu melakukan foto kegiatan, menulis caption kegiatan, dan juga bertanggung jawab sampai dengan kegiatan tersebut diupload di media sosial RBA. Yang kedua yaitu saya menjadi moderator di kegiatan Festival Ria Keluarga. Sebelum hari acara, kami melakukan briefing terlebih dahulu untuk memastikan jalannya acara. Festival Ria Keluarga ini bertema literasi keuangan untuk anak dan keluarga. Menjadi moderator kali ini sedikit lebih grogi dikarenakan pengalaman baru pertama kali dengan adanya partisipan anak-anak. Yang ketiga yaitu menjadi host. Host di kegiatan Kela Suka ini yaitu menjadi operator Zoom dan juga moderator acara seperti pembukaan dan penutupan. Sama seperti sebelumnya, yaitu partisipan kali ini yaitu anak-anak, yang mana pengalaman pertama saya seru sekali. Pembelajaran mandiri ini yaitu waktunya kami mengerjakan laporan magang. Tetapi berhubungan saya merupakan magang mandiri, maka saya tidak mengerjakan laporan magang, melainkan mendapatkan tugas lain yaitu riset. Proses pembuatan riset ini membuat saya menjadi lebih sering membaca jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pembuatan modul literasi yang banyak melatih saya dalam membaca dan menganalisis sesuatu. Riset ini menjadi pengetahuan baru saya karena saya baru menyadari bahwa perlakuan pemberian literasi antara ruang lingkup anak dan remaja sedikit berbeda. Dalam pembuatan riset ini tidak lupa juga saya membuat PowerPoint yang nantinya akan dipresentasikan di depan relawan pengelola.
Pembelajaran tambahan atau bonus yaitu sesi di mana kita dapat mendapatkan informasi dan pembelajaran baru. Sesi ini tidak termasuk ke dalam 3 struktur pembelajaran RBA, tetapi kita dapat pengetahuan baru serta insight setelah selesai melakukan acara ini. Sesi pertama atau enlightenment, di mana sesi ini saya mendapatkan banyak pencerahan dan pengetahuan baru. Enlightenment pertama mengenai kemandirian dalam magang maupun pengerjaan tugas. Selanjutnya adanya enlightenment bersama Kak Retno mengenai transferable skill, di mana sesi ini kami melakukan sharing, mendapatkan informasi baru, dan bebas bertanya mengenai tema tersebut. Bebas bertanya dalam sesi ini merupakan poin penting bagi saya karena pemahaman yang diterima setiap orang tentunya berbeda-beda. Sesi ini sangat membantu saya memberikan banyak informasi baru di kehidupan kerja yang akan datang. Sesi lokakarya merupakan pemahaman mengenai tugas pembelajaran pelengkap seperti moderator, host, notulensi, dan dokumentasi, agar ketika kita mendapatkan tugas tersebut, kita sudah mempunyai pegangan ilmu yang sudah diberikan oleh kakak-kakak pengelola. Selain itu, sesi lokakarya juga memberikan penjelasan mengenai pembuatan vlog yang akan kita kerjakan di akhir magang nantinya. Dan lokakarya selanjutnya, saya dan teman-teman lainnya juga diajarkan cara membuat boneka jari. Yang baru pertama kali saya lakukan, lokakarya boneka jari ini membantu juga sebagai bentuk refreshing saya ketika sedang penat akibat tugas. Selanjutnya ini adalah sesi coaching mengenai manajemen aktivitas, di mana diajarkan agar kita dapat memanage aktivitas kita sehari-hari. Pada sesi ini kita juga diberikan tips supaya pengerjaan skripsi atau tugas akhir kita nanti agar dapat lulus tepat waktu dengan cara perhitungan melalui manajemen aktivitas ini. Dari semua struktur pembelajaran dan sesi tambahan yang saya dapatkan selama menjadi relawan magang di ruang belajar Akil, yaitu secara tidak sadar saya mengetahui dan menemukan kemampuan diri saya sendiri. Seperti pengalaman yang saya rasakan sendiri selama menjadi relawan magang, khususnya berjarak ini, yaitu saya dapat mengetahui kemampuan dalam diri saya. Adanya aktivitas yang selalu saya kerjakan dan tugas yang diberikan saya menjadi berpikir mengenai kemampuan. Menurut saya, kemampuan yaitu sesuatu yang bukan hanya terlahir begitu saja, tetapi melalui cara dengan disiplin berlatih, kita akan melakukan, mencoba berbagai macam kegiatan, ataupun merasa senang, atau bisa jika mengerjakan sesuatu. Sama halnya dengan RBA ini, saya menjadi mempunyai kemampuan dalam cepat menganalisis sesuatu karena sering membaca, berdiskusi, bertukar pendapat, dan juga saya cepat untuk menarik kesimpulan, dan juga saya suka untuk menjadi moderator. Dulu, moderator ini adalah salah satu hobi saya, di mana saya hanya berhadapan dengan partisipan orang dewasa. Tetapi di RBA ini, saya mempunyai kesempatan untuk berhadapan dengan partisipan anak-anak juga. Pesan dan pesan saya selama saya magang di ruang belajar ini yaitu seru. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Dan ini cukup menantang dan membuat pengalaman atau pembelajaran baru bagi saya. Untuk kita mengetahui dunia kerja dan bagaimana dunia kerja nantinya adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Kita harus mulai mengetahui pembelajaran mandiri atau kita harus belajar mandiri, dan kita peka terhadap situasi sekitar adalah kunci utamanya. Dan pesan saya sesuai dengan tema vlog ini, yaitu bagi kalian yang ingin mengetahui kemampuan diri kalian sendiri, kalian juga harus selalu tekun, peka, dan selalu melihat progres diri kalian sendiri, dan terakhir juga harus bertanya kepada teman kalian. Sekian dari saya, sampai jumpa.